Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rahmi, NIM 1903286. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme sistem imunitas seluler. Imunitas seluler merupakan respon imun yang melibatkan peran sel-sel imun, seperti sel T, makrofag, dan NK sel, dan juga melibatkan aktivitas fagosit. Imunitas seluler terjadi di dalam sel yang terinfeksi dan dimediasi oleh sel limfosit T. Adapun respon imunitas seluler ini ada dua. Yang pertama, disease sel target secara langsung, dan yang kedua, produksi sitokin yang berfungsi mengaktifasi sel terinfeksi untuk membunuh patogen sasaran. Imunitas seluler paling efektif terhadap sel-sel yang terinfeksi virus, bakteri intraseluler, jamur, dan protozoa, serta sel-sel kanker. Gambar di bawah ini merupakan gambaran bagaimana mekanisme imunitas seluler itu terjadi. Sebelum menjalankan tugasnya, sel T terlebih dahulu diaktifasi oleh sistem imun lain. Sel penyaji antigen atau antigen presenting cell APC dapat berupa makrofag, dendritik, dan sel B. Setelah menangkap antigen baik itu bakteri dan virus, maka akan menuju ke limfoid. Setelah antigen dihancurkan, maka APC akan aktif, kemudian memunculkan fragmen antigen atau epitop. Kemudian epitop ini akan berikatan dengan molekul major histocompatibility complex atau MHC kelas 2 yang dimunculkan di permukaan epitop. Dengan kata lain, antigen dari bakteri dipresentasikan dengan MHC kelas 2 pada permukaan sel. T-sel reseptor atau reseptor sel T TCR di permukaan sel T penolong akan berikatan dengan epitop. Protein CD4 di permukaan TCR akan berikatan dengan molekul MHC kelas 2 agar mengikat agar keduanya tetap bergabung. Ketika sel T bersentuhan dengan antigen, maka akan melepaskan bahan kimia yang disebut dengan sitoksin. Peranannya adalah mengaktifkan makrofag dan sel lain yang akan membunuh benda asing. Nah, sekresi sinyal sitokin ini disebut dengan interleukin yang akan mengaktifkan sel T penolong. Nah, sel T penolong yang teraktivasi akan menggandakan dirinya sebagai respon dari sitokinesis. Setelah sel T memperbanyak diri, maka akan disekresikan lagi sitokin yang lain, yaitu interleukin 2 yang akan mengaktifkan sel T sitoksik. Nah, sel T sitoksik inilah yang berperan dalam imunitas seluler, yang mana sel T sitoksik ini dikenal juga dengan killer T cell yang akan menghancurkan sel kanker, virus, dan benda asing lainnya. Mekanismenya yaitu sel T sitoksik akan berikatan dengan MHC kelas 1 yang memegang epitop dan antigen pada sel target. Kemudian protein CD8 akan berikatan dengan MHC kelas 1 dan sel sitoksik yang akan menimbulkan interaksi antara sel target dan sel T sitoksik. Sel T sitoksik akan melepas molekul perforin yang akan membentuk pori-pori di dalam membran sel target. Sel T sitoksik juga akan melepas granzim yang akan memecah protein sel target secara endostosis. Kemudian hal ini akan mengawali terjadinya apoptosis atau kematian terprogram untuk membuang sel yang tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga sel terinfeksi akan menjadi lisis. Setelah itu, sel T sitoksik akan terlepas dan bergerak menghancurkan sel lain yang terinfeksi oleh patogen yang sama. Jadi, sistem imunitas seluler oleh sel T sitoksik akan menghasilkan dua respon. Yang pertama, sel T sitoksik akan teraktivasi, menggandakan diri, dan menghancurkan sel yang terinfeksi. Dan yang kedua, sel T sitoksik akan diproduksi dan teraktivasi jika antigen yang sama muncul lagi. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.